Welcome to the Erlangga Kitchen Channel. Subscribe. Halo sobat semua, berjumpa lagi bersama Dapur Erlangga ya. Hari ini Dapur Erlangga membagikan tutorial cara membuat nastar premium yang lembut, lumer, glowing, dan pastinya anti retak ya sobat. Video ini dilengkapi dengan subtitle di berbagai negara, yaitu sobat bisa klik CC, lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa. Nah sobat yang penasaran dengan cara membuat nastar premium yang lembut dan lumer ala Dapur Erlangga, tonton video ini sampai habis ya. Untuk bahan yang pertama, siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Lanjut masukkan tepung terigu ke dalam loyang lalu ratakan, kemudian kukus selama 30 menit di atas api sedang. Untuk penutup panci, sebaiknya lapisi dengan kain agar air tidak menetes ke dalam tepung ya. Setelah 30 menit tepung sudah matang, lalu dinginkan terlebih dahulu, kemudian ayak. Nah, setelah tepung sudah selesai diayak, sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut untuk bahan berikutnya, siapkan 2 butir kuning telur. 10 butir telur ambil kuningnya saja. Kemudian untuk kuning telur rebus ini hancurkan dengan sendok sampai halus ya sobat. Untuk langkah berikutnya, siapkan 500 gram margarin merek Blue Band Cookies and Cake di dalam wadah. Lanjut tambahkan 200 gram gula halus, kemudian aduk sampai merata ya. Setelah tercampur merata, lanjut masukkan 2 butir kuning telur mentah. Berikutnya masukkan kuning telur rebus yang sudah dihancurkan tadi. Lanjut tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Setengah sendok makan vanili bubuk, kemudian aduk sampai merata. Langkah selanjutnya, mixer dengan kecepatan sedang asal tercampur merata ya. Setelah selesai seperti ini, bagi adonan menjadi 2 bagian. Kemudian untuk adonan yang pertama, masukkan secukupnya tepung dan aduk merata. Sobat bisa mengaduk adonan dengan tangan yang sudah dibersihkan sampai adonan kalis dan tidak lagi menempel di tangan ya. Untuk tepung tidak ada ukuran yang pasti. Sobat bisa mengira-ngira sampai adonan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Perlu sobat ketahui mengapa adonan ini saya bagi menjadi 2 tahap. Dikarenakan saat mencetak satu adonan memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu untuk menghindari adonan berubah menjadi keras, maka solusinya adonan saya bagi menjadi 2 tahap. Kurang lebih untuk tekstur adonan seperti ini ya sobat. Setelah dirasa adonan sudah bisa dibentuk, maka ambil secukupnya adonan lalu bulatkan dengan telapak tangan dan pipihkan. Lalu isi dengan selai nanas, kemudian bulatkan kembali. Untuk menghasilkan ukuran nastar yang sama, sobat bisa menimbangnya dengan berat yang sama juga ya. Setelah nastar menjadi bulat seperti ini, tata di atas loyang tanpa olesan margarin atau tepung agar nastar tidak bergeser. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan habis ya. Langkah berikutnya, panggang nastar ini dengan menggunakan api atas bawah selama 45 menit dengan menggunakan suhu 140 derajat Celcius. Oh ya sobat, sebelumnya oven ini saya sudah panaskan selama 10 menit ya. Selama memanggang nastar ini, sebaiknya sobat sering mengganti posisi loyang dari atas ke bawah atau sebaliknya agar matang merata. Setelah kurang lebih 40 menit nastar setengah matang, berikutnya dinginkan terlebih dahulu selama 30 menit ya sobat. Untuk bahan olesan, siapkan 2 butir kuning telur. Lanjut setengah sendok makan minyak goreng. Setengah sendok makan susu kental manis putih. 1/4 sendok makan madu, kemudian aduk sampai merata ya. Agar warna olesan terlihat semakin glowing, tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning telur. Aduk kembali sampai tercampur merata ya sobat. Langkah berikutnya, olesi nastar yang sudah dingin dengan bahan olesan memakai kuas satu persatu sampai merata.
Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai ya. Setelah olesan tahap pertama sudah kering, sebaiknya lapisi kembali dengan olesan kedua agar warnanya semakin glowing. Sobat bisa memberi topping nastar ini dengan parutan keju seperti ini ya. Langkah berikutnya, panggang nastar kembali memakai api atas bawah selama 35 menit dengan menggunakan suhu 135 derajat Celcius. Untuk oven ini sebelumnya saya sudah panaskan selama 10 menit ya. Selama memanggang nastar tahap kedua ini, sebaiknya sobat sering mengganti posisi loyang dari atas ke bawah atau sebaliknya agar matang merata. Nah sobat, setelah 35 menit nastar sudah matang, keluarkan dari oven dan dinginkan terlebih dahulu. Agar tampilan nastar lebih menarik saat ditata di dalam toples, sobat bisa alasi dengan kertas kue kecil seperti ini ya. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Nastar premium ini sudah jadi ya, siap disajikan. Agar tahan lama, sebaiknya simpan di dalam toples kedap udara. Nastar ini selain dijadikan cemilan, juga bisa dijadikan ide jualan ya sobat. Teksturnya lembut, lumer, tampilannya yang glowing. Kue nastar ini rasanya sangat enak banget dan pastinya bikin ketagihan. Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya. Selamat mencoba, terima kasih ya sobat.